Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi hari ini di sekolah minggu virtual Jemaat GKM Maranatha Banjarbaru. Hari ini hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Dimanapun saat ini kalian sedang berada, besar harapan kakak kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Dan kalaupun lagi ada yang sakit, sama-sama kita berdoa semoga cepat sembuh. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati waktu terbaik bersama dengan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan juga memahami, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk Kak Vegi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberinya hikmat untuk berkata-kata yang baik dan juga yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dasar kebenaran firman Tuhan untuk sama-sama kita pelajari hari ini terdapat di Perjanjian Baru, yaitu di kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Di bawah perikop dosa karena lidah. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, sama-sama ya kita baca. Dan kalau adik-adik yang belum bisa membaca, silahkan disimak firman Tuhannya. Ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah
kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih ke kalian. Siapa di sini yang pernah belajar tentang anggota tubuh manusia? Coba tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Wah, ada yang tunjuk tangannya di sana ya. Oke, kalau kalian tahu tentang anggota tubuh manusia, yuk sama-sama yuk kita sebutkan apa saja anggota tubuh manusia. Mulai dari ada kepala, ada rambut, dahi, alis, mata, hidung, pipi, telinga, mulut, bibir, gigi, lidah, leher, bahu, dada, perut, tangan, paha, kaki. Betul, kalian hebat semua, bisa menyebutkan anggota tubuh manusia. Sungguh luar biasa ya, Tuhan menciptakan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca tadi dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12 mengingatkan kita bahwa ada salah satu anggota tubuh manusia yang meskipun kecil itu bisa membawa kita kepada dosa. Firman Tuhan mencatat bahwa itu adalah lidah. Nah, adik-adik, kita baca lagi yuk Alkitabnya di ayatnya yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 juga diingatkan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nah, adik-adik, kalau kita mau melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita, yuk sama-sama kita jaga lidah kita. Hidup dan matinya manusia di dunia ini itu dikendalikan sama lidahnya. Jadi, biarkan mulut kita ini, lidah kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat, kata-kata yang bisa menyatakan kasih. Kalau masih ada di antara kita yang sering berkata-kata jahat dari mulut ini, stop, jangan dilakukan lagi. Kalau masih dari mulut kita ada kata-kata kebohongan, jangan lagi, sudah stop. Kalau misalnya dari mulut kita
kita masih berkata-kata kasar, stop, jangan dilakukan lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita perlu menjaga lidah kita supaya kita bisa melihat hari-hari baik ke depannya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita-Mu. Kami mau Tuhan melihat hari-hari baik di dalam kehidupan kami. Untuk itu, tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh menjaga mulut kami, perkataan kami. Biarlah perkataan-perkataan yang baik saja yang boleh keluar dari mulut kami. Perkataan-perkataan yang bisa membangkitkan semangat dan menyatakan kasih. Itulah yang paling penting. Tuhan, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat Tuhan, setiap orang yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan-Mu, khususnya bagi pendeta, penetua, diakon, guru agama Kristen, guru sekolah minggu, atau siapapun yang boleh terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu atau di mana-mana tempat. Biar Tuhan boleh melihat isi hati mereka dan menolong mereka untuk mereka boleh melayani Engkau dengan kerendahan hati mereka. Diberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka juga ya Tuhan. Kami pada saat ini juga mendoakan bagi setiap orang yang mungkin lagi sakit atau sedang terpapar COVID-19. Tuhan, Engkaulah yang sanggup memberikan kesembuhan, dan kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan pada saatnya nanti akan menyembuhkan mereka. Kalau misalnya Tuhan ada yang terdampak juga karena pandemi ini, biarlah Tuhan juga memelihara mereka. Tuhan, kalaupun ada yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, kami berdoa ya Tuhan, semoga mereka bisa melewati kedukacitaan itu sambil mereka percaya bahwa kekuatan dan penghiburan semua berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Bapak dan Ibu Menteri, setiap orang yang Tuhan pilih menjadi pemimpin di negara kami Indonesia, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biar Tuhan boleh memberikan mereka hikmat untuk mengambil kebijakan yang baik sambil mereka memikirkan kesejahteraan untuk kami sebagai rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga mengingat diri kami yang pada saat ini masih bersekolah. Meskipun kami bersekolah secara online, tetapi ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau tetap memberikan kami semangat untuk kami boleh bersekolah dengan baik, meskipun dari rumah masing-masing. Diberkati Ibu Guru, Bapak Guru kami yang sudah memberikan pelajaran bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, seperti itu cerita hari ini, dan kita juga tadi sudah berdoa syafaat. Sampai jumpa ya adik-adik di sekolah minggu virtual berikutnya minggu depan. Nah, nanti setelah ini ada contoh video yang akan kakak buat sebagai tugasnya kalian. Oke, jangan lupa dikerjakan ya, nanti dikirim ke grup WhatsApp kita. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Shalom teman-teman semua. Aku Vegi, kelas 3 SD. Tugas hari ini menyebutkan panca indera. Yang pertama, indera penglihatan yaitu mata. Yang kedua, indera pendengaran yaitu telinga. Yang ketiga, indera pembau atau indera penciuman yaitu hidung. Yang keempat, indera pengecap yaitu lidah. Yang kelima, indera peraba yaitu kulit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.